Sudah menjadi tradisi Google untuk mencari tahu apa yang paling banyak dicari pengguna internet Indonesia di setiap tahunnya. Banyak orang penasaran menemukan 10 nama yang sempat viral di Google. Nama-nama yang disebutkan berasal dari selebriti, pembuat konten TikTok, dan lainnya. Namun sebelum kita melihat 10 nama yang paling banyak dicari di Google, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari channel pengetahuan kita. Dan jika Anda suka, silakan bagikan video ini karena berbagi itu indah. Terima kasih. 10 nama paling banyak dicari di Google. Ranking pertama adalah Bunda Korla. Karakternya yang lucu menambah jumlah Bunda Korla di media sosial. Live streaming di Instagram dan TikTok kerap mengundang gelak tawa dan hiburan netizen. Pemilik nama lengkap Cynthia Korla Priscilla ini juga seorang seniman di Indonesia. Bukan tanpa alasan ketika Bunda Korla masih live, banyak artis biru dan publik figur yang ikut menonton dan berkomentar. Baru-baru ini, anak dan ibu mertua Presiden ke-6 Indonesia Anissa Pohan dan AHY mengunjungi ibu Korla di Jerman. Bunda Korla biasanya membawakan lagu-lagu favoritnya dengan mendengarkan secara live. Banyak komentar, pernyataan, dan gerakan Bunda Korla yang menarik. Padahal, banyak kata-kata aneh dan unik yang sering diucapkan Bunda Korla dalam hidup, yang menjadi ciri khasnya. Meski begitu populer di media sosial, Bunda Korla bersikeras bahwa dia tidak lagi ingin menjadi seorang seniman. Bunda Korla yang kini telah tinggal di Eropa selama 18 tahun menjelaskan bahwa perjuangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia mengaku tidak lagi bercita-cita menjadi seniman dan ingin live apa adanya. 2. Jessie Choi. Nama Jessie Choi semakin menyedot perhatian netizen setelah kabar pernikahannya dengan artis ternama Indonesia Maudy Ayunda pada Mei 2022 lalu. Banyak netter yang tertarik dengan karakter Jessie Choi. Pasalnya, media internet belum banyak mengetahui kekasih Maudy Ayunda itu sebelum tiba-tiba kabar pernikahannya dengan pria Korea menyebar. Saat itu, nama Jessie Choi sedang populer karena banyak orang mencari profilnya. Jessie Choi adalah lulusan sekolah bisnis Universitas Stanford dan juga belajar di Universitas Columbia di New York. Bunga cinta Jessie dan Maudy tumbuh saat mereka kuliah di Universitas Stanford. 3. Cipung. Anak kedua dari pasangan artis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad di tahun 2022 menarik perhatian. Nama lengkapnya adalah Rayanza Malik Ahmad, adik dari Rafathar Malik Ahmad, yang biasa dipanggil Cipung. Aksi lucu Cipung banyak dibagikan di media sosial oleh sang ayah, Raffi Ahmad. Hal ini juga dilakukan oleh orang-orang di dunia maya untuk mengunggah momen lucu mereka. Perawat yang merawat Cipung pun kini memiliki akun di media sosial dengan pengikut yang semakin banyak. Karena banyak yang ingin tahu lebih jauh tentang kelakuan Cipung. Selain itu, banyak akun media sosial yang khusus mengunggah koleksi Cipung. Kebetulan, Nagita sering mendandani Slavina Cipung dengan pakaian lucu. Hal ini membuat Cipung semakin menarik dan populer di kalangan netizen. Nama Cipung sering muncul di saluran Twitter populer. Ada-ada saja si Cipung. 4. Sister Jill. Salah satu pembuat konten di TikTok yang populer di tahun 2022 adalah Sister Jill. TikToker penjual gorden menjadi viral dan menjadi populer dengan lagu 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, terinspirasi oleh kata-katanya saat live dan tawa khasnya. Siapa sangka, ternyata saudari Jill sudah berjualan gorden selama 15 tahun dan baru mulai bermain TikTok pada April 2022. Sontak ciri khasnya membuatnya terkenal dan viral. Dalam satu kejadian, Jill mengaku bisa live di TikTok setiap 5 jam sampai dia masuk FYP. Sister Jill sedang membangun merek pribadi dengan berjualan di TikTok. Salah satu hal yang terdengar dan menjadi ciri khasnya adalah Miss Jill sering berkata, "Supa dupa TikTok, Kak Jill. 10 gelombang ke kiri, 10 gelombang ke kanan." Gadis berusia 35 tahun itu juga menyebar di internet karena dia selalu menyebut semua pengikutnya sayang. Dan sayang siapapun yang berbicara dengannya akan disambut dengan nama panggilan yang penuh kasih sayang. Ternyata sebelum viral, wanita asal India ini mengaku sebagai ibu rumah tangga biasa. Karena viral, banyak pengguna yang menggunakan filter dan suara Kak Jill. 5. Farel Prayoga. Nama Farel Prayoga mulai tenar saat diundang menyanyi di Istana Merdeka pada Agustus 2022 dalam rangka HUT RI ke-77.
Penyanyi Banyuwangi itu memukau tamu yang hadir termasuk Presiden Joko Widodo dan para menteri. Suaranya yang menggelegar menyanyikan "Ojo Dibandingke" membuat orang yang melihatnya menari terpesona. Dikutip dari Detik Jawa Timur, Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik yang baru saja tiba dari Desa Kepungungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Masih berusia 12 tahun, Farel tercatat sebagai siswa kelas 6 di SDN Kepunungan 2 Banyuwangi. Farel adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebelumnya, Farel adalah pengamen atau pengamen di daerah Banyuwangi. Dia sering bernyanyi bersama orang tuanya. Pria kelahiran 8 Agustus 2010 ini mendadak tenar saat menyanyikan lagu-lagu dangdut koplo dan membawakannya dengan gaya khas Banyuwangi. Farel telah mengcover lagu, termasuk Ojo Dibandingke oleh Denny Caknan, yang telah ditonton 6,4 juta kali di saluran YouTube Aneka Safari Records. Ia juga membawakan lagu tersebut bersama penyanyi Villa Thalia di akun YouTube One Nada Record, mencapai 19 juta penayangan. 6. YJ Slebeu. Jika Anda pernah mendengar kata Slebeu, Anda pasti tahu siapa yang mempopulerkannya. Ya, dia adalah Jasmine Laticia atau JJ Sitayam atau populer dipanggil JJ Slebeu. JJ dari komunitas SCBD, Sudirman, Citayam, Bojong dan Depok, menjadi populer, yang kemudian menjadi tren Citayam Fashion Week. Anak-anak penderita SCBD sering dijadikan konten melalui wawancara tentang diri mereka sendiri. Salah satu bocah SCBD yang viral dan terkenal adalah JJ Slebeu. Berawal dari JJ yang sering mengatakan "Slebeu" saat wawancara. Misalnya, di salah satu video, JJ memeluk leher kekasihnya, Roy. Dia mengatakan bahwa Roy tidak bisa melepaskan pelukannya. Pewawancara bertanya bagaimana rasanya. "Slebeu," jawab JJ. JJ tidak menyebut "Slebeu" sekali atau 2 kali dalam setiap kontennya. Setelah itu, banyak yang mengingat tanpa mengetahui arti kata Slebeu. Hingga pencarian arti kata Slebeu muncul di halaman pencarian Google dan semakin viral. 7. Grace Tahir. Nama Grace Tahir sempat populer dan didambakan netizen saat dirilis oleh Indra Kents yang kerap memamerkan kekayaannya dalam video. Sebuah video parodi Grace Tahir viral di media sosial. Dalam video tersebut, Grace Tahir menyamar sebagai Indra Kents, yang kini diduga menjadi mitra binomo dalam kasus penipuan investasi opsi binar. Grace Tahir tiru gaya Indra Kents dalam video pamer kekayaannya di jet pribadi. Grace Tahir adalah anak ras campuran di Indonesia dari keluarga Tahir, pendiri grup Mayapada. Grup Mayapada didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Dr. Tahir. Didirikan di Tahir. Grace Tahir adalah anak kedua dari Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ibunda Grace Tahir, Rosi Riyadi, juga putri salah satu keluarga konglomerat Indonesia, Mohtar Riyadi, pendiri grup Lipo. Mayapada Group memiliki cakupan bisnis antara lain perbankan, kesehatan, real estate, retail dan media. Keluarga Tahir memiliki saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia, serta real estate di Singapura. Tahir adalah mitra penerima lisensi yang menerbitkan Forbes Indonesia. Keluarga Grace Tahir menempati urutan ke-16 dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Kekayaan keluarga Grace Tahir adalah $2,6 miliar. 8. Livi Renata. Livi Renata menjadi viral karena banyak pernyataan polosnya tentang kehidupan mewahnya. Hal ini berbeda dengan kehidupan kebanyakan orang Indonesia. Misalnya mulai dari menu salmon cantina hingga nasi padang Rp130.000. Livi Renata atau Livia Renata adalah brand pemain dari Alter Ego Team, salah satu tim olahraga profesional Indonesia. Livio lahir pada tanggal 26 Maret 2002 atau berumur 20 tahun. Akhir-akhir ini nama Livi ramai dibicarakan orang. Diawali dengan podcastnya bersama Rigen dan Indra Jegel di channel YouTube Tim Indonesia. Dalam podcast tersebut, Livi Renata bercerita tentang kehidupannya yang menurutnya sederhana, namun dianggap mewah oleh pengguna Indonesia. 9. Bjorka. Bjorka adalah tokoh yang saat ini sedang mengguncang dunia internet dan menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Bjorka adalah seorang hacker yang diduga meretas situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Bahkan, Bjorka juga mengaku telah mengakses dokumen rahasia Badan Intelijen Negara, BIN, yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Nama Bjorka muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Penampilannya
Termasuk apa yang dia katakan, ditemukan oleh halaman forum Bro.aceh.to. Bagi yang lain, karakternya memang misterius. Bjorka mengutip detik.com yang mengatakan telah menjual hingga 105 juta data warga negara Indonesia, WNI, yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ia juga mengklaim memuat 1,3 miliar informasi pendaftaran kartu SIM prabayar Indonesia, yang meliputi NIK, nomor telepon, dan operator telepon seluler hingga tanggal pendaftaran. Seperti diketahui, Bjorka mendapat informasi dari Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Platero mengungkapkan dirinya sendiri yang mengancam akan membobol data My Pertamina dan mengaku membeberkan dokumen rahasia Presiden RI Joko Widodo. 10. Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo adalah tersangka pembunuhan Brigjen J, alias Brigjen Nofriansyah Yosua Huta Barat. Irjen Ferdy Sambo adalah mantan Kadif Propam Polri. Ferdy Sambo diberhentikan sebagai Kadif Propam Polri dan dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Ferdy Sambo lahir pada tanggal 9 Februari 1973. Ferdy Sambo berusia 49 tahun. Ferdy Sambo lulus dari Akademi Kepolisian, Akpol, pada tahun 1994. Ferdy Sambo memulai karirnya sebagai penyidik Polri. Dia juga Kepala Departemen Investigasi Kriminal dari Departemen Investigasi Kriminal dan Kepala Satuan Polisi Khusus. Akibat kasus pembunuhan ini, Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo memberhentikan Irjen Ferdy Sambo dari jabatan yang sebelumnya menjabat Kepala Propam Polri. Itulah 10 nama paling banyak dicari di Google di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Nantikan info-info berikutnya dari kami. Salam sukses selalu.